Halo semuanya, ketemu lagi kali ini di podcast Valburi Asia Futures Jakarta. Sekarang ditemenin sama saya Aji. Untuk episode kali ini kita akan bahas semua instrumen investasi. Spesial banget hari ini, saya hadirin satu narasumber. Beliau itu adalah investor, bisa dibilang investor kawakan, sudah malang melintang, sudah banyak investasi yang dia lakukan di berbagai jenis instrumen investasi keuangan. Nah, jadi kita akan bahas masing-masing investasi itu kelebihan kekurangannya seperti apa. Terus kemudian untuk informasi yang lebih detail kalian harus tetap ikutin ya podcast ini sampai habis. Oke, kali ini kita sudah sama narasumber kita nih Pak Sandy, yang sebelumnya tadi udah gue sebut-sebut investor senior. Jadi beliau sudah melalang buana di dunia investasi selaku ya pelaku investasinya lah. Jadi berbagai macam jenis investasi sudah dia lakuin gitu ya Pak. Apa kabar Pak Sandy? Baik. Sehat ya Pak? Ya. Gimana nih Pak investasi duitnya? Lancar? Ya, sejauh ini sih lancar. Makin cuan ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pandemi ada halangan Pak? Malah lebih semangat ya kalau selama pandemi Pasar ini. Atau market kondusif. Ya. Karena gini, selama pandemi ini kita benar-benar nggak kemana-mana, ya kita bisa lebih konsentrasi untuk trading, untuk transaksi, seperti itu sih. Jadi di rumah aja mainin duit lah ya pokoknya. Iya, betul. Biar duit manis. Cari duitnya. Duit cari duitnya. Oke Bang, ngomong-ngomong, kalau kita ngomongin investasi, Pak Sandy sendiri kan udah cukup lama lah ya, handle ya muterin duit lah, invest, nernakin duit bahasanya. Kalau boleh tahu nih Pak, dari kapan? Terus investasinya tuh apa aja yang Bapak pilih mulai buat invest gitu Pak? Oke, saya sih awalnya bukan investasi sebenarnya, tapi kebanyakan saya cuma taruh duit itu di bank ya, dalam bentuk deposito. Nah, cuma memang itu pada waktu 2008 saya lihat kok perkembangannya nggak bagus. Makanya waktu temen ngajakin main saham lokal, waktu itu saya masuk saham lokal. Cuma ya itulah, awal-awal saya masuk bukannya untung malah merah semua rapot saya. Pada waktu 2008 waktu itu kan saham semua lagi pada jatuh. Amerika bangkrut ya waktu itu kalau nggak salah kejadiannya, krisis dunia. Terus di 2008 masuk nyoba trading, main saham lokal. Ya betul, main saham lokal, ternyata ambruk saham lokalnya. Nah dari situ temen nawarin main indeks saham di future di tahun yang sama. Di akhir 2008 awal 2009. Nah itu pas kebetulan memang indeks saham waktu itu saya main Nikkei sama Hang Seng ya, waktu itu jatuh semua dia punya harga sahamnya. Jadi saya lihat juga transaksinya enak nih, karena apa? Itu kita bisa transaksi harian, bisa satu hari selesai, untung 1 juta, untung 2 juta satu hari, rugi 500, kadang-kadang rugi 1 juta, tapi itu setiap hari kita bisa eksekusi. Bisa masuk pasar, bisa keluar pasar gitu ya. Betul. Nggak usah lama nunggu kayak saham lokal. Betul. Gitu. Nah, pada akhirnya ya saham lokal benar-benar itu saya diemin ya. Saya mulai konsentrasi di situ, di Nikkei dan di Hang Seng waktu itu. Karena memang basic saya dari saham lokal ya, saya harus masuk ke indeks saham gabungan ya. Seperti itu. Setelah saya rasakan main future seperti ini ya, itu kita bisa transaksi harian pertama. Kedua, penarikannya pun gampang banget. Beda sama deposito. Deposito kita butuh 1-2 hari untuk penarikan. Plus nunggu jatuh tempo dulu. Betul, plus nunggu jatuh tempo, kalau nggak juga kena penalti kan. Nah, terus udah gitu kalau saham lokal juga sama. Kita mau jual itu pun tunggu antri. Dan itu penarikannya juga sama 2-3 hari. Kayak gitu. Nah, kalau ini yang saya rasakan di future, hari ini saya ada untung 2 juta, saya tarik langsung masuk. Seperti itu sih. Likuiditasnya berarti jauh lebih tinggi ya Pak? Jauh lebih tinggi, betul. Nah terus kemudian dari segi otomatis kan pasti kalau likuiditas beda, terus Pak Sandy sendiri udah dari instrumen bisa dibilang yang pendapatannya kecil, resikonya kecil sampai yang tinggi, itu kan berarti dari skala keuntungan juga jauh beda dong Pak ya, signifikan. Nah sekarang kalau modalnya gimana tuh Pak?
Yang pasti beda. Sekarang gini, kalau untuk deposito sekarang saya udah ambil paling kecil. Tetap ada di deposito, tapi dari total dana saya paling sekitar 10%-an. Karena itu kan saya juga memang butuh salah satu investasi yang pasti ya. Tetap saya taruh, tapi memang dia punya skalanya kecil. Nah, kalau yang di saham lokal itu memang saya terpaksa waktu itu karena memang lagi minusnya lumayan dalam. Jadi gantung. Lagi posisi betul. Gantung dulu. Gitu betul. Ya. Nah, itu cukup lama sampai akhirnya saya benar-benar merasakan profit itu hampir sekitar 6 tahunan. Waktu itu 6-7 tahun lah. Setelah merasakan profit itu baru saya tutup dan sekarang saya lebih konsen ke future-nya. Saham lokal kadang-kadang ada, tapi saya mesti lihat yang benar-benar sahamnya lagi murah banget baru saya mau ambil betul. Kalau yang di future ini memang agak lebih gede karena apa? Saya tahu ini resikonya gede, tapi kita bisa manage harian. Nah itu yang saya suka itu aja. Jadi kita bisa manage harian. Kalau misalnya pun saya nggak mau trading ya saya nggak trading. Market lagi bagus sekarang ini saya konsen ada beberapa instrumen seperti selain indeks saham saya ada gold juga ada forex saya lebih ke euro dan Kanada saya lebih itu karena fluktuasinya nggak terlalu tinggi. Nah kalau gold saya lihat kalau misalnya memang harga lagi bagus seperti belakangan ini harga nggak kemana-mana nah itu baru enak tradingnya. Gitu. Tadi ada satu statement yang menarik berarti bisa saya ambil poinnya. Bagaimana caranya supaya seorang Pak Sandy itu bisa punya mindset untuk akhirnya memutuskan oke lah saya let's say 70% duit yang saya punya nih berani buat ke futures trading atau indeks saham trading. Gongnya tuh apa tuh Pak di pikiran Pak Sandy? Ya itu yang tadi saya bilang karena saya butuh sesuatu yang dia punya penarikannya gampang, dia punya transaksinya juga lebih gampang. Jadi kalau misalnya kenapa saya lebih banyak di future ya salah satu sebabnya itu. Jadi anytime kalau saya tiba-tiba amit-amit saya butuh duit gede, saya tinggal tarik hari itu juga masuk dananya. Saya nggak perlu nunggu berapa hari lagi. Itu sih perhitungan saya untuk selama ini. Oke. Kalau anytime juga posisi tradingan Bapak marketnya ternyata menimbulkan risiko, berarti kita kan juga harus siap dong dengan modal yang udah kita pakai untuk ya risikonya itu. Betul. Jadi gini, kalau saya lebih suka trading harian atau daily. Saya lebih suka seperti itu. Hari ini betul. Hari ini saya ada untung berapapun atau ada rugi berapapun, pasti saya liquid posisi. Saya nggak mau tidur nggak enak, makan nggak enak. Saya mau pokoknya hari ini selesai. Ngerti. Berarti itu balik lagi memang ke individu kita sebagai seorang investor. Mau seperti apa mekanisme yang mau kita dapat ya hasil investasinya. Betul. Gitu kan. Nah dari situ kita seharusnya belajar ya. Apalagi kalau seperti saya kebanyakan belajar dari seperti Valburi ini kan ada beberapa bimbingan ya. Dari beberapa bimbingan seperti pagi-pagi saya suka dikirimin berita, support, resisten. Nah, kita bisa patokan dari situ. Itu kapan kita buat enter, kapan kita buat out. Seperti itu sih. Jadi, bimbingan itu sebenarnya perlu. Selain dari pengalaman yang kita udah jalanin selama ini. Nah, itu kita bisa kombinasi. Sama satu lagi, faktor berita. Berita itu yang kebanyakan saya harus update. Jadi kalau misalnya Valburi menganjurkan saya untuk ngambil posisi naik, ya alasannya apa buat saya seperti itu. Nah kebetulan Valburi ini kan beberapa kali selalu updatein saya berita terus. Nah itulah yang buat saya buat transaksi sih kebanyakan. Buat bantu kita analisa ya. Jadi sekelas Pak Sandy yang bisa dibilang investor kawakan gitu kan. Ternyata masih butuh berita ya Pak? Pasti butuh karena apa? Setiap hari berita itu nggak mungkin sama. Saya ambil contoh seperti kejadian Trump dengan kejadian Biden ini beda banget. Bumi langit ini. Seperti itu sih. Jadi ya berita tetap kita harus update. Oke. Satu lagi nih yang menarik nih Pak, yang saya mau sampein. Nggak takut duitnya hilang, habis total. Ya itu makanya yang tadi saya bilang saya lebih suka daily.
Kenapa saya bilang daily? mekanisme berarti. Betul. Penyesuaiannya ke mekanisme. Betul. Kalau seandainya saya mainnya hold, ya resiko habis itu pasti ada. Bisa terima. Sejauh ini saya nggak mau terima. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang, saya maunya daily. Saya nggak mau hold. Makanya kenapa saya nggak mau sampai habis duitnya atau apa. Jadi ada resikonya. Katakanlah segini, saya ambil resiko kalau untuk transaksi di indeks. Saya resiko seandainya saya rugi udah 100 poin atau katakanlah rugi $1.000, saya cut. Counteringnya di awal tuh berarti ya. Betul. Jadi ada misalkan keuntungan ada katakanlah 1.500 atau 1.200, saya ambil. Seperti itu sih. Jadi kalau begitu ya pokoknya. Cukup seperti itu tiap hari. Jadi saya nggak mau ada resiko harus saya hold nanti kurang nambah. Saya nggak mau seperti itu. Jadi lebih safe kalau menurut saya ya. Itu tradingnya harian. Oke. Berarti itu memang balik lagi ke individunya masing-masing. Kalau saya ngelihat sekelas Pak Sandy aja masih memikirkan manajemen sedemikian detailnya berarti. Betul. Kan ya. Banyak orang memprediksi gold sekarang bisa ke 2.000 umpamanya. Mereka udah hold dulu dari harga 19, nah tiba-tiba turun sampai 17 dan mereka masih hold. Saya pikir itu jadi kayak membuat lubang sendiri ya, seperti itu. Lebih baik kita trading harian aja. Kalau saya lebih anjurinnya sih seperti itu. Karena kalau misalnya trading hold seperti itu mungkin memang bisa ke arah situ, tapi pada waktu resikonya itu yang bikin kita nggak enak makan, nggak enak tidur sih. Terus Pak, dari tadi Pak Sandy bilang ada deposito, deposito ada, trading saham, pasar modal ada, trading futures ada. Bisa bisa ditarik satu poin nggak? Yang memang mungkin selamanya bisa gue lakuin tuh yang mana tuh Pak? Untuk sampai di hari tua sampai benar-benar saya nggak ngapa-ngapain, cuma muterin duit doang. Menjanjikan nggak sih? Kalau yang paling menjanjikan yang mana maksudnya gitu? Kalau seandainya menjanjikan trading sampai kita pensiun atau apa, gini, banyak teman-teman saya yang udah umurnya mungkin udah ada sekitar 60, 70 dan mereka itu masih trading future seperti ini. Karena apa? Ya itulah likuiditasnya yang setiap hari kita bisa transaksi tanpa kita perlu nginepin atau tungguin atau apa. Jadi istilahnya yang tadi saya bilang dari awal, kita transaksi yang penting harian. Nah, kebanyakan teman-teman itu seperti itu. Jadi mereka yang udah umur 60, 70 ya itu mereka transaksi seperti itu. Pokoknya hari ini selesai. Nah, itu kalau ditanya bisa sampai tua nggak, ya bisa. Asal fisik masih oke lah ya. Betul. Kalau gimana tuh? Kalau fisik nggak oke juga ya sorry itu sih ya. Kalau ada misalnya kondisi kita nggak memungkinkan buat kemana-mana ya. Yang paling penting, yang paling enak ya. Justru malah itu ya. Betul. Solusinya untuk bisa kita dapat ya paling nggak income atau duit bisa berkembang gitu ya. Betul. Kerugian terbesar Pak terjadi kapan di instrumen Pak Sandy pribadi? Saya nggak minta sebut berapanya deh. Kapan terjadinya yang pernah Bapak alamin? Kapan ya itu yang tadi saya sebut 2008, 2009 waktu saya main saham lokal itu masuk ke indeks. Betul, itu ruginya mungkin ada sekitar 80%-an. Jadi kalau orang bilang saham lokal ruginya paling terbatas. Itu berarti yang masih instrumennya sekuritas tadi ya? Betul. Main saham lokal ya? Betul. Saham lokalnya berarti bisa 80% ya? Bisa 80%. Mindset orang trading, lo harus kuat modal. Benar nggak Pak? Itu namanya. Itu buat orang yang hold posisi. Oke, jangka panjang. Bukan jangka panjang, tapi mengharapkan sesuatu yang menurut dia akan menuju ke sana. Dan jadi, besar nilainya. Dan besar. Biasanya itu keuntungan sama dia punya resiko loss-nya itu berbeda jauh. Saya ambil contoh gini. Nggak sebanding. Rugi dia bisa sampai $10.000, $20.000, tapi keuntungan kadang-kadang $1.000 dia udah ambil. Oke. Itu saya pikir udah nggak sehat di situ. Jadi kalau yang benar adalah kalau seandainya kita mau rugi $1.000, kita harus ambil profit antara 1.200, 1.500 atau 2.000. Jadi ada batasan di situ targetnya. At least saya ada lebih dikit.
Berarti Betul. berarti saya pemikiran saya salah nih berarti ya. Hmm. Pada saat kita trading, oke, kita punya target profit misalnya 1.000, ya kita harus ready juga dengan target loss-nya 1.000 juga. Itu salah berarti? Begitupun boleh. Oke. Begitupun Jadi kadang-kadang orang 50-50 tuh saya. kadang-kadang orang juga ada yang seperti itu. Begitupun boleh. Cuma kalau saya biasanya dengan patokan gini, kalau keuntungan 1.500, kerugian 1.000. Jadi kerugian saya 2 kali dengan keuntungan saya 2 kali, untungnya saya masih dapat lebih. Masih ada celahnya Masih berarti ya. ada. Masih ada yang diambil lah pokoknya dikit Betul. gitu. Jadi istilahnya saya rugi 2.000 tapi saya untung 3.000 dengan sama-sama 2 kali Oke. loss-nya. Nah, kalau Pak Sandy pribadi, sampai kapan trading? Kalau Sampai duit gue balik semua lagi. kalau mau ngomong balik, duit saya Udah balik. sejauh ini bukan udah balik, udah ada untung malah. Jadi ya itu yang saya bilang tadi. Oke. Saya lebih ke harian dan setiap hari pokoknya gini, saya targetin dalam 1 bulan ada untung berapapun selalu saya tarik. Kadang-kadang 2 minggu saya lihat, oh ini untungnya lumayan nih, udah dapat 20%, 30%, biasanya saya tarik. Jadi selalu saya transaksiin adalah uang saya yang memang dari awal modalnya segitu ya segitu. Oh, berarti tipenya Pak Sandy yang oke, modal saya 1.000, ya udah itu 1.000 terus tuh. Gitu ya. Jadi patokan modal gitu. Mungkin serius sih, saya Maksudnya angkanya, secara angka 1.000 misalnya. Terus buat trading, ya intinya modal saya harus 1.000 lagi. Iya. Nanti ada untung, ambil untungnya. Betul. Kayak gitu ya. Betul. Oke. Saya selalu pakai transaksinya seperti itu. Jadi saya bisa tahu dalam 1 bulan atau dalam 2 minggu berapa keuntungan saya ya itu. Oke. Saya bisa perhitungkan. Nah, kalau memang ini bagus, cocok ya saya akan lanjut terus sampai kapanpun masih transaksi terus. Oke. Kalau nah sekarang nih saya sedikit agak bisa dibilang wondering atau bertanya-tanya, mumpung ketemu sama sosok Pak Sandy ini yang memang investor kawakan gitu kan. Pernah nggak sih Pak Sandy mencoba atau mungkin ya nyoba lah ya istilahnya. Sekarang kan lagi happening instrumen trading yang memang virtual, let's say single currency lah gitu. Pak Sandy pernah nggak ada di situ? Single currency maksudnya? Bitcoin. Oh. Gitu Pak. Gini, kalau untuk saya deposito jelas pasarnya dan ada penjaminnya. Untuk saham lokal juga jelas, ada pedagangnya, ada jual belinya. Future juga sama, jelas. Ada penjaminnya, ada pedagangnya, itu jelas. Kalau Bitcoin, kenapa saya nggak berani? Marketnya tuh di mana sebenarnya? Penjaminnya siapa? Kalau saya lihat, Bitcoin itu kan penjaminnya cuma orang per orang, perusahaan, individu, betul. Saya ambil contoh perusahaan A, dia mengeluarkan Bitcoin. Dia bisa siapapun bisa beli di situ dengan harapan kalau seandainya untung, perusahaan itu otomatis yang nutupin. Bukankah itu sama kayak saham? Beda. Kalau saham tetap kan ada perusahaannya, perusahaan yang besar. Contoh saya ambil ini kan berarti kan BUMN. BUMN punya kan. Kalau sampai amit-amit nggak ada yang beli, masa ya BUMN-nya nggak mau beli? Di situ lah ya. Betul. Seperti itu maksudnya. Nah sekarang kalau contoh Bitcoin, perusahaan A buka perusahaan Bitcoin, kita beli di situ. Kalau harganya saya beli harga naik terus dan orang tiba-tiba berbondong-bondong semua jual, yang beli siapa? Ngerush ya. Yang beli siapa? Pertanyaan saya cuma itu. Berarti spotnya nggak jelas. Sanggup nggak perusahaan itu buat nutupin yang jualnya? Okay. Penjaminnya siapa? Okay. Sedangkan dari OJK maupun Bapepti sendiri kan nggak masih abu-abu, tidak ada penjaminnya. Itu yang saya pikir rasanya belum sampai ke sana sih, saya belum tertarik. Atau mungkin tidak akan pernah tertarik. Gini, kecuali kalau Bitcoin udah ada penjaminnya ya, kemungkinan besar saya mau. Boleh lah gitu ya. Sama seperti future ini kan ada penjaminnya kan. Saya ambil contoh kayak KBI, Bapepti, itu kan ada penjamin. Nah kalau Bitcoin ada dijamin sama Bapepti atau KBI atau OJK, kemungkinan besar saya main. Tapi kalau sekarang ini enggak. Disclaimer-nya statement penjamin tadi, mungkin kan kalau orang-orang di luar, penjamin, oke nih gue trading, duit gue misalnya sekian, duit gue sekian ini dijamin aman. Disclaimer-nya bukan gitu ya Pak. Yang dimaksud tadi Bapak bilang penjamin, ada KBI, ada Bapepti.
Yang saya tahu ya, yang saya tahu kalau seandainya saya taruh duit di Valburi, itu kan ada akun terpisah kan, akun terpisah di KBI. Saya taruh duit 1M. Yang dijamin sama KBI yang saya tahu itu adalah 1M juga. Modal dasarnya. Betul, kalau di bukan modal dasar, tapi dana saya yang tersisa nanti. Oh, oke. Jadi amit-amit kalau misalnya perusahaan yang saya masukin, saya contoh Valburi ini bangkrut atau apa, atau KBI menjamin saya duit yang tersisa. Yang tersisanya berapa? Kalau tersisanya saya masukin 1M, dananya ternyata ada 2M, ya itu yang dijamin semua. Yang saya tahu seperti itu. Nah, kalau bank kan ada LPS. Ya, dari OJK. LPS itu kan sendiri maksimal 2M kan. Nah, kalau misalnya saham lokal kan dari perusahaannya. Saya ambil contoh kayak tadi Telkom ya. Telkom kan minimal yang sampai nggak ada yang beli ya mereka pasti yang beli. Walaupun harganya udah pasti murah banget. Seperti itu. Nah, sekarang kalau Bitcoin belum ada. Nggak ada sama sekali. Entah di mana. Kalau perusahaan A itu bangkrut, lenyap berarti wassalam. Iya, wassalam. Nah, itu yang saya belum mau sih itu. Kecuali kalau misalnya yang tadi saya bilang Bappetik atau OJK udah sebut regulasinya udah bagus atau gimana, mereka berani menjamin, ya itu mungkin. Oke, terakhir mungkin Pak Sandy, dari sekian banyak instrumen investasi yang Pak Sandy udah pernah dan masih berjalan lah ya pastinya. Kalau misalnya Pak Sandy bisa sampein sharing ke luar, ke mungkin sesama investor atau mungkin mereka orang baru yang akan mau memulai, kira-kira ada poin apa sih Pak yang mau disampaikan? Atau mungkin bisa kasih Pak Sandy punya apa namanya better trading ini atau better trading sekuritas atau better deposito atau gimana? Atau ada penyesuaian tergantung individunya mau kemana? Gini, kalau saya tidak kebanyakan taruh di satu. Untuk investasi nggak taruh di satu tempat, nggak taruh di satu sisi. Statement atau apa namanya itu teori itu ya. Betul. Kalau orang naruh telur jangan di satu keranjang. Iya. Gitu. Nah, ya kebetulan saya juga seperti itu. Jadi saya ada taruh di deposito yang tadi saya bilang. Deposito memang dia punya volumenya nggak terlalu besar, tapi saya akan ada di situ. Deposito ada, di saham lokal juga ada. Saham lokal saya benar-benar lihat yang saham-sahamnya yang memang bagus ya. Nah, mungkin ya setahun 2 tahun kelihatan kalau ada untung baru. Nah, sebagian besar saya masukin ke future ini. Kenapa ke future ini? Tadi saya udah jelaskan bahwa saya butuh yang harian. Apalagi sekarang lagi masa pandemi kayak begini, buat bisnis apapun saya jujur takut. Kalau bisnis yang sifatnya fisik ya? Betul. Kalau orang mau tanya sekarang ini sebenarnya bisnis yang bagus tuh apa? Kalau saya bilang di future ini. Karena apa? Setiap hari kita bisa transaksi. Yang penting apa? Ada manajemen resikonya aja. Kan semua. Saya ambil contoh gini. Saya buka toko. Apakah setiap hari toko saya rame? Juga belum tentu. Betul. Keuntungan apakah bisa tiap hari? Juga belum tentu. Resiko rugi ada nggak? Rugi. Pasti ada. Nah, kalau usaha seperti ini, future seperti ini, kalau anytime saya mau tutup. Saya lihat ini udah rugi 50%, umpamanya saya rugi udah 50%, saya pikir nggak cocok, ya udah. Jadi sebenarnya memang yang trading itu sudah trading futures ya khususnya, bukan satu hal yang bisa dibentuk dengan mindset mengerikan gitu enggak ya Pak? Enggak. Dan mungkin saya bisa simpulin nggak sih kalau misalnya trading futures itu sama dengan bisnis, instead of only investment gitu ya? Betul. Harusnya cocok untuk mereka atau orang di luar sana yang basically-nya sudah running bisnis, misalnya punya perusahaan kecil misalnya kayak 5 tahun, harusnya mereka cocok ya di instrumen seperti harusnya ini. Kalau menurut saya, apalagi sekarang banyak milenial yang saya tahu pada investasi di saham, Bitcoin atau apa. Sebenarnya kalau mereka mau belajar di future seperti ini, saya yakin mereka bisa maju sebenarnya. Karena apa? Beda dengan instrumen yang lain, future ini bukan nggak bisa diprediksi, bisa banget diprediksi dari teknikalnya, dari fundamentalnya. Sedangkan untuk yang lain kita harus konsen. Saya ambil contoh seperti saham lokal, kita harus tahu dari perusahaan-perusahaan tersebut, dari keuangannya, dari dia punya laporan hariannya gimana, kurang lebihnya sama. Sebenarnya yang paling gampang ya ini. Saya bilang dari future seperti ini ya paling gampang, apalagi
dan paling jelas. Dan paling jelas, apalagi seperti contoh emas, mata uang, atau indeks saham itu gampang banget sebenarnya diprediksi. Yang penting kita mau belajar aja, itu aja sih. Segala sesuatu tuh tetap kita harus belajar kan. Itu sih. Mau belajar dan ya pastinya harus sadar disclaimer-nya juga kan. Betul. Mau ngomongin instrumen investasi, semua investasi berarti ada peluang untung sama ruginya. Betul. Oke lah Pak Sandy. Terima kasih buat episode kita kali ini Pak di Valbury Podcast-nya, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan. Saya sangat senang juga ngobrol, ketemu atau interaksi langsung sama seseorang yang memang ya pengalamannya udah malang melintang, pelaku langsung bisa dibilang kan, investor langsung. Semoga instrumen investasinya terus berkembang. Amin. Terus ya pekerjaan semua lancar, tetap sehat, tetap trading terus. Iya. Sampai habis masa pensiun Pak, atau sampai umur pensiun? Kayaknya selama masih sadar, masih transaksi terus deh. Pokoknya selama masih bisa ngeliat, Betul. masih bisa mikir otaknya buat analisa ya. Selama duitnya juga masih ada. Ada ya, terus. Ya puji Tuhan sih berkembang terus sih. Iya. Oke Pak Sandy, terima kasih atas waktunya ya Pak. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan buat bahas bisnis lagi mungkin. Boleh. Investasi lagi. Terima kasih banyak ya Pak Sandy. Terima kasih.